Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita, dan dalam bab muamalah kita sampai pada bab al-hawalah atau al-hiwalah. Boleh dua-duanya. Artinya adalah pemindahan hutang. Di awal pembahasan tentang hutang, hutang dalam Islam itu adalah tolong-menolong. Tolong-menolong. Ya. Dan tidak baik orang itu hutang apabila tidak betul-betul hajatnya sangat tinggi. Kepentingannya sangat tinggi. Karena kalau hutang itu tolong-menolong, orang yang berhutang itu sama dengan minta tolong. Lah, minta tolong itu tidak boleh orang gampang-gampang minta, kecuali sampai pada tingkatan kesulitan. Nah, hajatnya sangat tinggi, akhirnya dia minta tolong, dalam hal ini adalah hutang. Dan piutang, ya, yang dihutangi di dalam Islam diperintahkan untuk membantu atau menolong orang yang sedang dalam kebutuhan seperti ini. Karena itu menghutangi itu adalah menolong. Menghutangi adalah menolong. Gitu. Dan sudah kita pahami hadisnya bahwa kalau orang itu menghutangi yang kedua, baru menghutangi, nanti bakal dibayar ya. Sudah langsung diberi pahala oleh Allah seperti sedekah. Jadi, oh dia punya hutang, saya sudah bayar. Sekarang hutang lagi, saya hutangin, saya serahkan ke dia harta yang dibutuhkan sebagai hutang. Yang kedua ini ya, saya langsung mendapatkan pahala sedekah sebesar itu. Padahal uang itu nanti dikembalikan ke saya. Nah itu. Dan piutang tidak boleh mendapatkan faedah. Piutang adalah yang menghutangi. Yang menghutangi tidak boleh mendapatkan faedah. Faedah yang didapat karena dia menghutangi itu adalah riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua piutang mendapatkan manfaat dari yang hutang, manfaat itu adalah riba. Nah, sekarang masih ada kaitannya dengan bab itu, yaitu bab pemindahan hutang. Bab pemindahan hutang. Misal, ada 3 orang, tengah, kanannya, sama kirinya. Yang tengah punya hak dipinjam atau dihutang sama teman sebelah kanannya. Tapi dia sendiri punya hutang pada orang yang sebelah kirinya. Misal, yang tengah ini punya hutang 10 juta kepada tetangga atau teman yang kanan, atau tadi ya, yang tengah tadi itu punya hak 10 juta yang sedang dihutang oleh yang kanan, tapi dia sendiri punya hutang 10 juta pada yang kiri. Dalam hal ini diperhatikan, yang kanan punya hutang 10 juta kepada yang tengah. Yang tengah punya hutang 10 juta kepada yang kiri. Yang tengah ini posisinya itu sesungguhnya 0 ya, tapi dia menjadi orang yang punya hutang
tapi dia juga sebagai piutang, sebagai orang yang punya hak tapi dihutang yang lain. Nah, supaya lepas dari hutang, akhirnya berpikir, wah kalau hutang saya kepada yang kiri, saya pindahkan ke yang kanan. Kan dia punya kewajiban kepada saya 10 juta. Nah, itu. Nah, maka saya menyampaikan kepada sebelah kiri saya, saudaraku, saya kan punya utang 10 juta. Saya punya hak 10 juta di sebelah kanan. Jadi saya pindahkan ke situ kewajiban saya. Nah, sehingga nanti yang sebelah kanan saya ini tidak bayar ke saya, tapi bayarnya ke Anda. Nah, itu namanya pemindahan hutang. Dalam Islam pemindahan hutang seperti ini, yang sebelah kiri saya tadi itu, apabila faham bahwa sebelah kanan saya yang punya hutang saya ini orangnya baik, artinya bukan orang fasik, bukan orang jelek, dan dia juga bisa membayar hutangnya, maka dalam Islam dia diperintah dengan sangat kuat, agar menerima pemindahan hutang itu. Jadi akhirnya yang sebelah kiri saya berkata kepada saya, oh iya berarti kamu sama dengan sudah tidak punya hutang saya, dan kamu hakmu yang dihutang dia juga sudah enggak, nanti dia tinggal langsung bayarnya ke sebelah kiri. Nah itu pembahasan dalam pemindahan hutang. Ini kelihatannya kan mungkin ya kalau orang berpikir itu sepele gitu ya. Enggak, ini bukan masalah sepele, itu masalah yang sangat penting di dalam Islam. Kenapa? Orang punya hutang itu kalau sampai nanti meninggal, itu banyak hal yang akhirnya menjadi masalah. Rasulullah tidak mau mensolati orang yang mati, sahabat yang mati punya hutang. Ya. Mati syahid, ya. Semua diampuni kecuali hutang. Ya, intinya bahwa hutang itu bukan masalah remeh di dalam Islam. Nah, karena itu ketika ada jalan terbebas dari hutang, itu betul-betul diperintah di dalam Islam. Nah, karena itu pemindahan hutang seperti ini itu dibahas, dan bagi piutang yang hutangnya dipindahkan kepada yang lain, apabila tidak ada masalah kok, orangnya juga bukan orang fasik, kalau dia punya nanti juga bayar sama kok itu. Nah, kalau gitu maka diperintah dengan sangat kuat agar dia mau. Gitu. Dan misal sekarang ya, tadi kan contoh kita kan tengah, kanan sama kiri. Yang kiri hutangnya hutang tengah kepada dia dipindah juga, dia tetap posisinya sama, bahwa dia punya hak, ada tanggungan pada orang lain. Terus yang sebelah kanan saya, dia punya hutang 10 juta ke saya, itu tinggal pindah kepada yang kiri juga nggak ada perubahan. Nah, yang tengah asalnya punya hak di orang lain dan punya hutang pada orang lain menjadi bebas. Gitu. Nah, jadi pada dasarnya kalau semata-mata akal, itu tetap sama saja. Tetapi di dalam Islam ini sesuatu yang sangat penting. Gitu. Nah, itu bab tentang al-hawala atau al-hiwala. Sekarang kita baca tulisan tentang hiwala atau hawala dan dalilnya ya. Al-hawala bifathil ha wa qad tuksar. Haknya bisa di fathah hawala dan bisa di kasroh hiwala. Wa hiya 'indal fuqaha, dan dalam pembahasan ulama-ulama ahli fikih, maknanya dalam Islam adalah naqlu dainin min dhimmatin ila dhimmah. Memindahkan hutang yang ditanggung orang kepada orang lain yang menanggungnya. Nah, tadi sudah kita pahami ya. Jadi sebelah kiri saya yang punya hak, yang saya hutang 10 juta, nah hak dia yang di saya tak pindahkan kepada sebelah kanan saya. Gitu.
Faman kana alaihi dainun walahu inda akhar. Maka siapa yang punya hutang dan dia sendiri punya hak yang dihutang orang lain, fa ahala dainahu ala man lahu indahu. Lalu ia berkata kepada piutang yang menghutangi dirinya agar menagih kepada orang yang punya hutang kepadanya, wajib 'alad daini at-tahawul. Wajib bagi piutang untuk menerima pemindahan hutang ini. Idza kana al-muhalu 'alaihi mali'an, jika yang dipindahkan itu orang yang siap membayar hutangnya. Nah, itu ya. Jika yang dipindahkan itu siap membayar hutangnya. Tadi sudah kita contohkan gitu. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Orang kedua yang di tengah. Orang yang kedua yang di tengah ini punya hutang 10 juta pada orang pertama, tapi dia punya hak 10 juta yang dihutang oleh orang ketiga. Maka yang tengah, orang kedua ini berkata kepada orang pertama, saudaraku, hutangmu yang ada pada saya, saya pindahkan ke orang ketiga, nanti dia yang membayar kepadamu. Kalau dia tanya, kenapa kok gitu? Karena dia juga punya hutang saya 10 juta. Lah saya punya hutang Anda 10 juta. Oh iya, nah itu. Nah, piutang ini kalau dipindah gitu dan pihak ketiga yang punya hutang ke saya tadi itu orangnya bukan orang fasik, orangnya juga bakal bisa membayar hutang, maka orang pertama tadi itu wajib menerima pemindahan hutang itu. Qala sallallahu alaihi wasallam, matlul ghani zulmun wa idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba' wa fi riwayatin wa idza uhila ahadukum ala mali'in falyahtal. Orang yang sudah mampu membayar hutang tidak membayar itu zalim. Orang yang sudah mampu membayar hutang tidak membayar itu zalim. Itu hadis ini bagian pertama. Nah, berarti siapapun yang punya hutang sudah bisa bayar, maka harus segera bayar. Gitu. Fa idza utbi'a ahdukum ala mali'in, jika penggalan hadis berikutnya, jika dipindah hutang seseorang kepada orang yang siap bayar, falyatba', maka hendaklah diterima. Jika dipindah hutang, jadi saya punya hutang kepada fulan 10 juta, saya pindah. Fulan, saya kan punya hutang kepadamu 10 juta. Lah, si X ini punya hutang kepada saya 10 juta. Nah, maka hutangku kepadamu tak pindah kepada X, nanti X ini yang bayar kepadamu. Sehingga saya sudah bebas, saya tidak punya hutang, dan dia juga tidak punya hutang saya. Anda tetap punya hak 10 juta yang dihutang, asalnya dihutang saya menjadi dihutang X. Nah, insya Allah jelas ya. Itu yang pembahasan yang pertama, yaitu pemindahan hutang. Dan pembahasan yang kedua adalah al-wadi'ah, titipan. Al-wadi'ah ma'khudun min wada'a, bimakna taroka. Wadi'ah asal kata dari wada'ah. Wada'ah artinya meninggalkan. Meninggalkan, melepas, berpisah. Nah, haji wada', haji perpisahan. Nah, pisah, meninggalkan. Itu asal kata dari wadi'ah. Dan di dalam bab muamalah syar'iyah, di dalam bab muamalah di dalam Islam, wadi'ah itu adalah orang yang meninggalkan haknya pada orang lain. Saya punya hak, saya mau pergi, hak saya tinggalkan. Saya punya harta, saya punya emas, saya punya uang, saya mau pergi ke luar negeri atau ke tempat yang jauh, terus uang saya tinggalkan pada orang lain. Nah, itu barang yang saya tinggalkan itu namanya wadi'ah.
yang dititipi namanya muda. Muda ya. Nah, tapi yang paling penting pembahasannya adalah titipan, barang titipan. Wadi'ah adalah barang titipan. Hukmuha, hukumnya menitipkan barang di dalam Islam. Wa idza stauda'a ar-rajulu akhahu syai'an ustuhibba lahu qabuluhu in alima bi nafsihil qudra ala hifzihi. Apabila ada orang yang menitipkan sesuatu kepada orang lain, yang dititipi disunnahkan menerima barang titipan itu jika dia merasa mampu menjaga. Jika dia merasa mampu menjaga, dititipi, disunahkan untuk menerima. Li'anna hadza min babit ta'awun, karena ini masuk di dalam bab tolong menolong alal birri wat taqwa, di atas kebaikan dan ketakwaan. Wa yajibu 'alal mudairatul wadi'ah mata tulibat minhu, dan yang dititipi, yang diamanai wajib langsung mengembalikan jika barang titipannya diambil. Kapanpun diambil, saya kan kemarin, saya bulan lalu, saya tahun lalu, saya 5 tahun lalu titip gini, sekarang saya ambil. Oh iya ini, silahkan. Nah jadi gitu. Liqaulihi ta'ala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Surat An-Nisa ayat 58. Sungguh Allah memerintahkan kalian agar menyerahkan amanah kepada yang punya jika yang punya mengambil. Dan Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 283, fa in amina ba'dukum ba'dha. Jika sebagian kalian menitipkan barang kepada sebagian yang lain, falyu'addil ladzi tumina amanatahu. Maka yang dititipi wajib menyerahkan amanah itu jika diminta. Wal yattaqillaha rabbah, dan dia sebagai orang yang dipercaya, dititipi, harus betul-betul bertakwa kepada Allah. Kenapa kok harus betul-betul bertakwa kepada Allah? Karena barang titipan itu tidak boleh dipakai tanpa izin kepada yang punya. Harus menjaga ini barangnya orang, dan waktu kapanpun diambil harus diserahkan dan tidak boleh dipakai. Tidak boleh dipakai. Gitu. Nah karena itu Allah berfirman, wal yattaqillaha rabbah, dan hendaklah bertakwa kepada Allah. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, addil amanata ila man i'tamanaka. Serahkan amanah yang kamu jaga kepada orang yang mengamanahkan kepadamu. Serahkan amanah yang sedang kamu jaga, yang sedang kamu bawa, kepada orang yang mengamanahkan kepadamu. Wala takhun man khonaka, dan kamu tidak boleh mengkhianati orang meskipun orang itu pernah mengkhianatimu. Nah, ini. Kamu tidak boleh mengkhianati orang meskipun orang itu pernah mengkhianatimu. Nah, jadi ini hukum titip menitipkan barang itu adalah tolong menolong. Yang dititipi wajib amanah, wajib bertakwa kepada Allah, wajib menjaga dengan benar, tidak boleh menggunakan barang yang diamanahkan kecuali apabila dapat izin dari yang mengamanahkan. Apabila terjadi musibah, titip menitipkan barang,
lalu terjadi musibah. Misal, orang titip ke saya, ya saya jaga insya Allah. Orang banyak yang titip ke saya. Nah, ternyata terjadi musibah. Apabila musibah itu saya bukan orang yang zalim sama sekali, saya orang yang terpercaya, saya bukan orang yang zalim, saya jaga dengan baik, ternyata ada musibah. Misalnya musibah apa? Banjir. Terus tidak bisa diselamatkan, semua barangnya tenggelam, rusak. Atau misalnya kebakaran, tak simpan dalam rumah, dalam almari, dalam apa ya. Nah, kebakaran saya tidak bisa kan misalnya dicuri orang dan sudah saya kunci, sudah penjagaannya sudah benar. Ternyata terjadi musibah, maka yang dipercaya menjaga amanah atau yang dititipi itu tidak berkewajiban mengganti. Kewajiban mengganti. Nah, ini penting untuk diperhatikan. Jadi kalau kita titip kepada orang, ternyata hilang atau rusak, dicuri orang, ada. Nah, zalim apa enggak? Enggak. Melampaui batas apa enggak? Enggak. Sembrono apa enggak? Enggak. Bahkan orangnya terpercaya, baik, menjaga. Kalau gitu dia tidak berkewajiban mengganti. Itu orang dan semisalnya. Nah, karena itu wala dhamana 'alal muda'i illa bitafrid. Tidak wajib mengganti bagi orang yang diamanahi atau dititipi kecuali apabila dia melanggar. Kalau dia tidak melanggar, maka tidak wajib mengganti atas musibah yang terjadi pada barang titipan. An Amr bin Syu'aib, dari Amr bin Syu'aib, alaihi, siapa yang dititipi barang titipan, dia tidak wajib mengganti jika terjadi sesuatu. Maksudnya kalau dia tidak melakukan kesalahan. Ya. Man udi'a wadi'atan fala dhamana alaihi, siapa yang diamanahi suatu amanah, siapa yang dititipi suatu titipan, dia tidak wajib mengganti apabila terjadi kerusakan atau musibah, kecuali apabila dia melakukan pelanggaran. Ya. Wa anhu, dan Rasulullah SAW juga, dan dari Amr ibn Syu'aib juga, ya, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la dhamana ala mu'taman. Orang yang dipercaya itu tidak wajib mengganti. Orang yang dipercaya tidak wajib mengganti. Maksudnya apa? Dipercaya sehingga dititipi, barang titipannya rusak, kena musibah gitu, atau kena bencana apapun, tidak wajib mengganti. Tidak wajib mengganti. Nah, tetapi kalau dia zalim, kalau dia sembrono, kalau dia ada kesalahan gitu, misalnya titip ternyata ditaruh gitu saja di dalam rumah, rumahnya tidak dikunci, terus ditinggal pergi, rumahnya dibuka, loh kamu taruh di mana? Tak taruh di ruang tamu, terus aku pergi, rumahnya kamu tutup. Enggak. Nah, kalau gitu namanya kamu zalim. Nah, jadi itu kita bahas di dalam bab barang titipan. Dan ada riwayat bahwa anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an dhammanahu wadi'atan suriqat min baini malihi. Umar bin Khattab radhiyallahu an
pernah mengganti barang titipan yang dicuri di antara barang-barangnya. Umar bin Khattab diamanahi barang. Nah, dikumpulkan di dalam barang-barangnya. Ternyata dicuri orang, diganti sama Umar bin Khattab radhiyallahu an. Lah kenapa Bang Umar bin Khattab itu orangnya amanah kok ganti? Difahami oleh ulama, Umar bin Khattab radhiyallahu an kan khalifah, semuanya kan takut barang-barangnya tidak terlalu dijaga. Maksudnya misalnya rumah itu keluar juga nggak pakai dikunci, gitu ya. Taruh gitu saja, gitu ya. Kenapa? Selama ini aman. Ada orang titip barang taruh gitu saja. Ternyata kok hilang. Ya sudah hilang, qadarallahu wa masya'a fa'al. Nah, tapi karena itu barangnya orang terus hanya ditaruh tok di antara barang-barangnya. Nah, akhirnya Umar mengganti. Nah, diambil faedah bahwa penjagaan itu harus benar. Penjagaan itu harus benar. Adapun terhadap barangnya sendiri, boleh-boleh saja. Kalau hilang ya takdir gitu aja, tapi salahmu sendiri. Kenapa kamu tidak terlalu menjaga? Nah, jadi gitu. Tapi kalau itu amanah, harus kamu letakkan di tempat yang benar. Misalnya begini, ada orang, kalau saya punya uang misalnya 1 juta, 2 juta, misalnya gitu ya. Biasa tak taruh di meja belajar, tak taruh di meja saya, terus ada buku-buku, ada gitu, ada uang misalnya 2 juta, 5 juta misalnya gitu. Selama ini tidak pernah hilang, saya masuk. Nah, saya keluar juga rumahnya nggak dikunci. Ya. Nah, ternyata dititipi orang. Gitu. Titip orang, ini uang 5 juta, terus tak taruh juga di meja gitu saja. Terus hilang, saya wajib ganti. Kenapa? Karena meja bukan tempat penyimpanan uang. Kamu dititipi orang kok kamu taruh tok. Kamu dititipi orang harus kamu simpan di tempat yang benar. Lah, tempat penyimpanan yang benar untuk uang bukan di meja tapi di laci-lacinya dikunci. Misalnya begini, dititipi orang sepeda motor, terus ditaruh di bawah pohon pinggir jalan. Terus hilang, kamu wajib ganti. Di bawah pohon di pinggir jalan itu bukan tempat penyimpanan motor. Kalau kamu dititipin motor, ya kamu bawa ke rumah, taruh di garasi, pintu garasinya dikunci. Itu tempat penyimpanan motor. Nah, jadi itu. Nah, kalau sudah benar, ternyata hilang atau ada bencana, yang diamanahi itu tidak melanggar, maka yang diamanahi atau yang dititipi itu tidak wajib mengganti. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.